Nah kemudian tadi terkait dengan magang nih Bang, karena kan dalam proses magang itu sebagaimana diatur dalam undang-undang ya Bang ya, di dalam hal ini Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat bahwa magang itu dilakukan selama 2 tahun secara terus-menerus kan. Nah ketika itu Abang pun kan sama, tadi Abang sedikit bercerita terkait dengan magang. Selama proses magang itu apa sih yang Abang rasakan hal yang paling berat Bang? Ketika dalam proses magang selama menempuh proses magang 2 tahun terus-menerus itu. Kalau hal yang paling berat mungkin banyak yang bisa diutarakan, akan tetapi yang saya maksud karena didasari dengan pengabdian dan keinginan untuk berkontribusi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di bidang hukum. Ya memang secara pribadi saya merasa banyak hal yang berat dalam pemagangan itu. Pemagangan itu di sana kita dituntut untuk melakukan sesuatu lebih dari apa yang kita bisa. Karena apa? Karena magang itu tidak menerima honor. Magang tidak menerima honor, magang tidak artinya gini, bukan sebagai advokat. Artinya dia adalah membantu, artinya dia adalah tujuannya adalah untuk belajar untuk menempa diri. Makanya pasti banyak kalau dia si yang magang ini adalah orang yang sudah berkeluarga, juga mungkin itu juga hal yang berat bagi dia. Kalau dia adalah sebagai abang atau sebagai kepala rumah tangga, juga dia menjalani magang selama 2 tahun itu juga menjadi hal yang berat, karena dipastikan honorarium itu tidak menjadi haknya. Kalaupun ada, itu adalah kebijakan daripada advokat yang di mana tempat dia magang. Mungkin sebetulnya itu juga berat sebetulnya bagi calon advokat. Tapi di sanalah kita mulai ditempa, sehingga tujuan awal tadi bahwa kita ingin berkontribusi itu kepada masyarakat dapat disalurkan secara komprehensif ya dalam 2 tahun itu. Nanti begitu dia aktif sebagai advokat, bisa berpraktek, bisa beracara, dengan sendirinya suasana magang yang tadi itu dia lewatin. Mungkin dia juga udah bisa menangani perkara sendiri dan dia bisa menerima honornya sendiri. Jadi kembali kepada keinginan tadi dan kesungguhan ya Bang ya. Kalau kita lihat nih Bang, Abang kan seorang Deden Ardiansyah Dalimure, sarjana hukum Islam ya. Artinya ada gelar yang memang biasanya kita lihat, kalau kita lihat seorang advokat ini adalah sarjana hukum. Terus seperti saya pribadi, Gempur Mahardita SSY, sarjana syariah. Nah, bisa tidak abang sampaikan kepada kawan-kawan bahwa memang dalam profesi advokat ini baik fakultas hukum maupun fakultas syariah memang memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan profesi ini gitu Bang. Secara aturan memang baik itu sarjana hukum atau sarjana hukum Islam atau sarjana syariah itu dipastikan memperoleh hak atau kesempatan yang sama untuk menjadi seorang advokat. Tapi bagi saya yang terpenting adalah apakah niat atau apa istilahnya semangat yang dijadikan sebagai dasar itu apa dulu gitu. Kalau dia adalah seorang sarjana hukum Islam, berarti tetap berkesempatan. Tapi walaupun dia seorang sarjana hukum atau di fakultas hukum yang ternama misalkan, tapi kalau niatan atau semangatnya tidak terlalu membara, tidak punya tekad, saya kira sama nilainya. Tapi untuk teman-teman yang ada di fakultas baik itu fakultas hukum atau fakultas syariah atau sekarang ada SSY, ada sarjana syariah atau ada sarjana hukum, semuanya memperoleh kesempatan yang sama. Sehingga bagi saya itu bukan problem, dan memang pernah dirasakan dulu waktu kita ini jadi alumni dan dilekatkan gelar sarjana hukum Islam, ya ada juga merasa seperti kalau ada nomor 1, ada nomor 2, berarti kita nomor 2-nya gitu kan. Tapi saya kira itu tantangan buat saya, karena
Dulu kita mempelajari juga hukum acara pidana, mempelajari juga hukum acara perdata, mempelajari juga hukum pidana Islam gitu kan. Saya kira itu bukan hambatan buat kita. Jadi justru saya merasa itu adalah nilai plus ya, nilai plus. Mungkin porsinya berbeda di dalam fakultas hukum lain, mungkin porsi hukum Islam tidak terlalu banyak seperti di kita gitu kan. Tapi itu justru saya kira sampai hari ini justru itu adalah nilai lebih ya. Saya anggap itu sebagai nilai lebih, dan saya nggak pernah merasa kecil hati atau kurang bersemangat melekatkan sarjana hukum Islam atau SSC di belakang nama saya ketika berperkara dengan teman-teman atau rekan-rekan advokat lainnya. Saya tidak pernah merasa itu menjadi hambatan. Karena apa? Saya merasa ilmu hukum itu sama porsinya, sama-sama diberikan di Fakultas Hukum Syariah juga sama-sama diberikan. Hanya kita dalam mengembangkan diri, dalam menempa diri seperti apa porsi kita mengembangkan diri. Kalau bacaan kita perbanyak. Kalau misalkan bacaan kita hanya mungkin dulu sisa-sisa buku yang ada di kampus, kita perluas lagi, dan kan banyak sekarang ya, buku-buku juga nggak begitu mahal. Buku-buku hukum itu saya kira buku-buku yang murah dan mudah diperoleh, tidak seperti buku-buku sains yang lain gitu kan. Mungkin itu kalau buat teman-teman yang ada kepikiran atau merasa dia adalah sarjana hukum tapi masih ragu-ragu untuk mengambil profesi advokat, percayalah bahwa profesi advokat ini adalah profesi yang paling baik menurut saya. Paling baik dalam artian dia adalah profesi yang dapat digunakan digunakan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita menghadapi keluarga, ada keluarga yang menghadapi masalah hukum, kita bisa tampil untuk hadir di sana. Ada saudara atau kerabat atau tetangga yang menghadapi masalah hukum, kita bisa tampil memberikan advies hukum, nasihat-nasihat hukum, dan bahkan tindakan hukum yang lainnya yang mungkin masyarakat atau tetangga kita itu nggak pernah tahu. Ternyata begitu, harusnya saya tidak diperlakukan begitu, harusnya saya tidak ditangkap secara sewenang-wenang, harusnya saya tidak ditahan secara sewenang-wenang, ternyata ada aturan hukum. Nah, itulah fungsi kita sebagai orang hukum, atau lebih khusus lagi sebagai advokat gitu.